Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 4012111097. Di sini saya akan membuat tugas mengenai tentang pengantar hukum diplomatik itu sendiri yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SH. Baiklah, jadi dalam pengantar hukum diplomatik ini eh, penjelasannya itu merupakan salah satu cabang hukum internasional di mana dia ini mengatur hubungan antar negara yang diwakili oleh seorang diplomatik, bahkan bisa ditunjuk. Nah, di sini hukum ini mengatur bagaimana negara-negara itu berinteraksi satu sama lain. Bagaimana pertukaran informasi, negosiasi, perjanjian, maupun penyelesaian sengketa itu diwakili oleh yang namanya perwakilan diplomatik. Lalu, hukum diplomatik ini bagaimana memainkan peran pentingnya untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional. Jadi, bagaimana negara-negara itu untuk bekerja sama itu mencapai tujuannya juga bersama melalui perwakilan diplomatik itu. Selanjutnya, eh, itu merupakan pengantar hukum diplomatik. Lalu ada namanya prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara ini adalah salah satu prinsip yang dasar hukum diplomatik itu sendiri. Jadi prinsip ini merupakan bahwa setiap negara itu memiliki hak dan juga memerintah dirinya sendiri dan juga wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Kemudian kedaulatan ini juga mencakup hak negara untuk menentukan sistem pemerintahan, hukum, dan juga kebijakannya sendiri. Bagaimana penerapan prinsip kedaulatan dalam hukum diplomatik itu memastikan bahwa setiap negara itu memiliki kebebasan dan juga eh, memiliki kebebasan untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dan untuk menegosiasikan perjanjian antar negara lain. Bagaimana kesepakatan. Ada namanya prinsip kemerdekaan. Kedaulatan negara itu memberikan kebebasan bagi negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya dan domestiknya tanpa pengaruh dari negara lain. Kemudian ada namanya prinsip kekebalan, yaitu negara memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara lain, yang berarti pengadilan negara lain itu tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan terhadap negara lain. Tapi pro kontra dari kekebalan dalam prinsip kekebalan ini apabila diplomatiknya ini bermasalah, itu negara berhak mencabut diplomatiknya. Tetapi tidak dapat dihukum di negara itu sendiri. Jadi ketika dia memiliki suatu masalah pribadinya, maka hak dia sebagai diplomatik oleh negara yang bersangkutan itu wajib menariknya. Kemudian ada namanya prinsip otonomi. Kedaulatan ini mencakup hak negara untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk juga perbatasan, sumber daya alam, dan juga sistem hukum. Jadi ada tiga prinsip kedaulatan negara dalam hukum diplomatik ini sendiri. Selain itu ada juga namanya prinsip kesetaraan antar negara. Apa sih prinsip kesetaraan negara itu? Prinsip itu yaitu penting dalam hukum diplomatik, di mana dia menegaskan bahwa semua negara itu memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama di mata hukum internasional. Lepas itu dari ukuran, kekuatan ekonomi, ataupun sistem politik mereka, prinsip kesetaraan negara antar negara ini mendorong perilaku yang adil dan hormat di antar negara-negara dalam hubungan diplomatik. Jadi prinsip yang harus diterapkan itu adalah prinsip perlakuan adil. Prinsip perlakuan adil ini bagaimana negara itu memperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam hubungan diplomatik. Kemudian ada namanya prinsip kebebasan bernegosiasi, di mana negara itu memiliki kebebasan untuk menegosiasikan perjanjian dengan negara lain tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kemudian selanjutnya ada namanya prinsip hak suara yang sama. Hak suara yang sama ini bagaimana negara itu memiliki hak suara yang sama dalam organisasi internasional. Dalam hal ini konteksnya itu PBB. Kemudian ada juga namanya prinsip tidak campur tangan. Nah, prinsip ini yaitu
suatu negara itu tidak boleh mencampur tangankan dalam urusan negara lain. Prinsip ini juga melindungi kedaulatan negara dan integritas teritorial, bagaimana negara itu memastikan negara-negara lainnya itu memiliki hak untuk mengelola urusan mereka sendiri tanpa ada tekanan eksternal. Dalam artian, ketika suatu negara memiliki suatu masalah, sesuatu konflik, dalam hal ini kita dapat mengambil contoh yang sedang berlangsung, konflik Israel dengan Palestina. Seharusnya dalam PBB itu tidak boleh adanya campur tangan. Tetapi ketika sudah menyangkut paut dalam prinsip kemanusiaan, bertentangan dengan kemanusiaan, maka seharusnya negara-negara lain dapat unjuk turun tangan walaupun tidak turun langsung. Bagaimana lewat ko- eh, konferensi persidangan PBB. Semua negara-negara itu berhak mengajukan, berhak memberikan saran, bahkan berhak mengintervensi negara itu sendiri. Dalam konteks ini Israel. Jadi ada namanya intervensi militer. Negara itu tidak boleh menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan negara lain untuk memaksakan kebijakan tertentu. Lalu ada namanya intervensi politik. Suatu negara itu tidak boleh mencampuri proses politik negara lain seperti pemilihan umum. Kemudian ada namanya intervensi ekonomi. Suatu negara tidak boleh menggunakan tekanan ekonomi untuk memaksakan kebijakan tertentu pada negara lain. Intervensi politik ini saya bisa mengambil contoh yang sedang hangat-hangatnya yaitu Joe Biden dengan Harlan, Harlan Price, yaitu dua paslon yang ada di Amerika, bagaimana mereka visi misi ketika mereka terpilih. Joe Biden bakalan mendukung penuh Israel, tetapi beda dengan Harlan Price, dia ketika dipilih maka eh, menstop akodoma, akomodasi ke negara Israel. Jadi Joe Biden ini dia pro, eh kontra, tetapi Harley Voice dia pro, menentang Israel. Begitu. Lalu ada namanya prinsip pertukaran perwakilan diplomatik. Prinsip pertukaran perwakilan diplomatik ini menjelaskan proses bagaimana negara-negara itu membangun hubungan diplomatik formal. Yang ini melibatkan penempatan duta besar ataupun konsuler atau konsul di negara lain yang bertindak sebagai perwakilan negara asal mereka. Nah, pertukaran diplomatik ini mungkin negara-negara lain dapat menjalin komunikasi langsung dan resmi, membangun hubungan bilateral, dan juga menyelesaikan sengketa secara damai. Masalah sengketa itu tidak harus dengan timah panas, tapi dapat juga dengan dialek intelektual, kompromi, atau perjanjian perdamaian. Jadi tidak harus dengan peperangan. Pertumpahan darah yang hasilnya juga sia-sia. Pembukaan hubungan ini negara-negara dapat menjalin hubungan diplomatik secara formal untuk bertukar eh, diplomatik. Kemudian ada namanya penempatan diplomatik. Setelah hubungan diplomatik terjalin, negara-negara akan menunjuk duta besar ataupun konsuler untuk ditempatkan di negara lain. Terakhir, pertukaran surat kredensial. Duta besar akan menyerahkan surat kredensial kepada kepala negara penerima sebagai tanda pengakuan dan juga status diplomatiknya. Nah, tadi sempat dijelaskan apa itu prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Jadi prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu merupakan konsep penting dalam hukum diplomatik, di mana negara dapat memberikan perlindungan khusus kepada diplomatik dan juga anggota keluarga mereka. Nah, konsep ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa diplomatik dapat menjalankan tugas mereka dengan bebas dan aman, tanpa adanya rasa takut dan juga gangguan dari negara yang penerima. Nah, kekebalan diplomatik ini mencakup kekebalan hukum dan juga kekebalan pribadi. Jadi tidak hanya dari personal diplomatik itu sendiri, dari negara-negaranya pun, dari keluarga, anak istrinya pun ikut dilindungi dari adanya kekebalan hukum dari intervensi negara lain.
Jadi penjelasan dari kekebalan hukum itu ada dua, ada jenis kekebalan, yaitu kekebalan hukum dan juga kekebalan pribadi. Kekebalan hukum itu konteksnya itu diplomat dapat dituntut di pengadilan negara penerima untuk tindakan yang terkait dengan tugas diplomatik mereka. Jadi tidak dapat dituntut. Kemudian ada namanya kekebalan pribadi. Diplomat dan anggota keluarga mereka memiliki kekebalan dari penangkapan, pencarian, dan tindakan hukum lainnya di negara penerima. Kemudian ada namanya prinsip kemerdekaan komunikasi diplomatik. Prinsip ini memastikan bahwa diplomat itu dapat berkomunikasi secara bebas dan pemerintah negara asal mereka juga tanpa adanya gangguan dari negara penerima. Bagaimana komunikasi diplomatik ini dapat dilakukan melalui entah itu dari pos diplomatik, telegram, komunikasi elektronik, ataupun lainnya. Nah, diplomatik ini dijamin kerahasiaannya dalam berkomunikasi dan juga melindungi diplomatik dari pengawasan dan eh, dari negara penerima. Kemudian ada namanya prinsip perlindungan terhadap perwakilan diplomatik. Jadi ada namanya keamanan fisik, kebebasan bergerak, perlindungan hukum. Dalam keamanan fisik ini, negara penerima melindungi bangunan kedutaan, kantor konsulat, dan juga tempat tinggal diplomat dari serangan ataupun kerusakan dan juga gangguan. Kemudian ada namanya kebebasan bergerak. Diplomat itu memiliki kebebasan untuk berpergian di negara penerima dan juga menjalankan tugas diplomatik mereka. Terakhir, ada namanya perlindungan hukum. Negara penerima harus memberikan perlindungan hukum kepada diplomat dan anggota keluarga mereka terhadap serangan ataupun tindakan yang ilegal. Prinsip kontinuitas dalam hubungan diplomatik. Prinsip kontinuitas ini yaitu hubungan diplomatik menekankan bagaimana hubungan diplomatik antar negara-negara harus tetap terjalin meskipun terjadi perubahan politik atau pemerintahan di salah satu negara. Hal ini memastikan bahwa negara-negara tetap dapat berkomunikasi dan juga berkoordinasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Prinsip ini juga membantu mencegah konflik dan juga menjaga stabilitas dalam hubungan internasional. Ada dua poin dalam prinsip kontinuitas hubungan diplomatik ini, bagaimana hubungan keamanan dan juga stabilitas internasional itu dapat terjaga walaupun adanya transisi ke ke pemerintahan. Bisa saya ambil contoh tahun ini pemerintahan Jokowi akan berakhir tahun ini dan akan digantikan, dilanjut oleh presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. eh, Otomatis para kabinet-kabinetnya juga berubah. Kemarin kan sempat Bu Retno itu mengundurkan diri dan pamit dalam rapat DPR kemarin. Begitu. Jadi ada dua dua hal yang harus dijaga yaitu keamanan hubungan dan juga menjaga bagaimana stabilitas internasional itu tetap terjaga. Jadi kesimpulan dan penutup yang bisa saya jelaskan, prinsip-prinsip hukum diplomatik itu yaitu pondasi yang sangat penting untuk membangun hubungan negara yang bertujuan harmonis dan juga damai. Prinsip-prinsip ini mendorong kerjasama, menghormati kedaulatan negara, dan juga menciptakan lingkungan yang stabil untuk dialog dan juga negosiasi. Bagaimana kita harus memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip hukum diplomatik itu sangat penting bagaimana menjaga hubungan antar negara yang baik dan juga memperkuat perdamaian dunia. Intinya, diplomatik ini memungkinkan untuk kedamaian antar negara agar tidak adanya konflik ataupun miskomunikasi. Biasanya karena kita beda budaya, kita dapat mengartikan suatu statement antar negara lain itu negatif. Tapi dengan adanya diplomatik dan juga konsuler, itu dapat eh, mensaring apa yang diartikan oleh negara lain. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila saya mempunyai kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.